Pernahkah kamu memperhatikan betapa ucapan seseorang bisa meninggalkan kesan yang mendalam? Bahkan setelah ia pergi, bukan karena suaranya yang indah atau kata-katanya yang rumit, tapi karena dari ucapannya, kita bisa merasakan kedalaman pikirannya. Ucapan seseorang adalah cermin dari batinnya. Dari cara ia berbicara, kita bisa tahu apakah pikirannya tenang atau justru kacau. Apakah hatinya penuh kebijaksanaan atau sekadar ingin didengar. Kita hidup di dunia yang begitu bising. Semua orang ingin berbicara, tapi sedikit yang benar-benar berpikir sebelum berbicara. Padahal, ucapan yang lahir dari pikiran yang terarah bisa menenangkan, bisa menginspirasi, bahkan bisa membuat seseorang terlihat jauh lebih menarik tanpa harus berusaha keras. Ucapan yang jujur, tenang, dan penuh kesadaran memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, ketulusan. Dan ketulusan itu membuat orang bingung mendengarkan. Bukan karena apa yang kamu katakan, tapi karena siapa kamu ketika mengatakannya. Di arah mindset, kita belajar untuk tidak sekadar berkata, tapi memahami makna di balik setiap kata. Kita belajar untuk menatap pikiran sebelum berbicara, agar setiap ucapan menjadi jembatan menuju pemahaman, bukan sumber kesalahpahaman. Karena pada akhirnya, ucapan yang paling menarik bukan yang paling banyak disukai orang, tapi yang paling jujur keluar dari hati yang tenang dan pikiran yang terarah. Selamat datang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu mendengarkan seseorang berbicara, lalu tanpa sadar kamu merasa tenang? Atau sebaliknya, baru beberapa kalimat keluar dari mulutnya, dan kamu sudah bisa merasakan kegelisahan yang ia bawa. Lucunya, bukan isi kalimatnya yang membuat kita bereaksi seperti itu, tapi energi di baliknya. Cara ia berbicara, pilihan katanya, bahkan nada suaranya. Ucapan seseorang tidak pernah berdiri sendiri. Jadi adalah pantulan dari pikirannya. Kata-kata adalah jendela kecil yang memperlihatkan seperti apa isi batin seseorang. Itulah mengapa, dalam filsafat Stoik, ucapan tidak dianggap sebagai sekadar alat komunikasi, tapi sebagai bentuk latihan batin. Karena dari cara seseorang berbicara, kita bisa tahu seberapa dalam ia berpikir, seberapa tenang ia menghadapi hidup, dan seberapa besar kendali yang ia miliki atas dirinya sendiri. Orang yang pikirannya kacau akan sulit berbicara dengan jernih. Kata-katanya sering terburu-buru, nadanya tinggi, dan kalimatnya sering menyerang. Ia tidak benar-benar berbicara untuk menyampaikan makna, tapi untuk melindungi egonya. Nya, seorang yang pikirannya tenang, akan berbicara dengan sederhana tapi penuh makna. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan, tidak berusaha untuk selalu benar. Ia berbicara karena ia punya sesuatu untuk dibagikan, bukan karena ia takut tidak didengar. Kita sering lupa bahwa berbicara bukan hanya soal mengeluarkan kata. Berbicara adalah cara kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang merasa perlu untuk selalu punya pendapat, selalu bereaksi, selalu terdengar. Tapi orang yang bijak justru tidak tergesa menjawab. Ia tahu bahwa diam sebentar untuk memahami jauh lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarlah ucapanmu jujur, bijaksana dan tidak berlebihan." Sebuah kalimat sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Jujur berarti kamu berbicara apa adanya, tidak menutupinya dengan topeng. Bijaksana berarti kamu tahu kapan dan bagaimana mengatakannya. Dan tidak berlebihan berarti kamu tahu kapan harus berhenti. Ketiga hal ini adalah tanda dari pikiran yang sudah terlatih. Ucapan yang lahir dari pikiran yang terarah tidak hanya terdengar menarik, tapi menenangkan. Orang merasa aman di dekatmu, karena mereka tahu setiap kata yang keluar darimu tidak dimaksudkan untuk menyerang, menilai, atau membuktikan sesuatu. Kata-katamu menjadi tempat berlindung, bukan sumber luka. Dan itulah kekuatan ucapan yang datang dari pikiran yang sadar. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang ingin kita katakan, sampai lupa bertanya mengapa kita ingin mengatakannya. Karena kita ingin dimengerti, atau karena kita ingin diakui? Apakah karena kita ingin membantu? Atau karena kita hanya ingin menang dalam perdebatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menuntun kita untuk mengenali niat di balik ucapan. Karena yang membuat kata-kata kita menarik bukan kalimatnya,
tapi niat di baliknya. Orang yang berbicara dari hati yang jernih tidak perlu bersuara keras untuk menarik perhatian. Ia tidak perlu banyak bicara untuk terdengar berwibawa, karena ketenangan itu terasa, bahkan dalam diamnya. Yentasi kapan berbicara, kapan mendengarkan, dan kapan diam untuk tidak menambah kekacauan. Setiap ucapannya adalah hasil dari pikiran yang sudah melewati proses, bukan reaksi spontan dari emosi sesaat. Bayangkan seseorang yang sedang marah. Kata-katanya keluar seperti panah, tajam dan penuh dorongan. Tapi setelah amarah itu hilang, ia menyesal. Bukan karena ia salah paham, tapi karena lidahnya lebih cepat daripada pikirannya. Di titik itu, kita menyadari bahwa berbicara dengan sadar adalah bentuk pengendalian diri yang luar biasa sulit. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Stoik mengajarkan bahwa penguasaan diri dimulai dari penguasaan pikiran. Dan penguasaan pikiran terlihat paling jelas dari cara seseorang berbicara. Jika kita ingin menjadi pribadi yang tenang, maka latihlah pikiran kita untuk tidak bereaksi terhadap setiap hal yang terjadi. Latihlah untuk tidak selalu ingin membalas, menjelaskan, atau membuktikan. Kadang ketenangan yang kita jaga jauh lebih berharga daripada pembenaran yang kita kejar. Ucapan yang menarik bukan yang paling indah, tapi yang paling jujur. Ia tidak selalu membuat semua orang setuju, tapi selalu membuat orang berpikir. Yuresi atau fokus yang mendengar, tapi membuat orang sungkin mendengar. Karena di balik setiap kata, ada kehadiran batin yang tenang, dan itulah daya tarik yang sejati. Coba perhatikan dirimu sendiri. Bagaimana kamu berbicara ketika kamu marah? Bagaimana kamu berbicara ketika kamu merasa takut? Dan bagaimana kamu berbicara ketika kamu merasa damai? Jika kamu bakal melihat 3 versi dirimu dalam 3 keadaan itu, dan kamu akan sadar betapa ucapanmu benar-benar mencerminkan pikiranmu. Mulailah dari hal sederhana. Sebelum berbicara, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membawa kedamaian atau memperbesar kegelisahan? Apakah kata-kata ini lahir dari kesadaran atau sekadar dorongan emosi? Dengan kesadaran seperti itu, setiap ucapan menjadi latihan untuk menata pikiran. Dan dari pikiran yang tertata, akan lahir ucapan yang berisi. Tidak perlu terburu-buru ingin terdengar menarik. Karena ketika pikiranmu sudah terarah, ucapanmu akan menarik dengan sendirinya. Ketenangan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata yang dipaksakan. Dan ketika ucapanmu lahir dari hati yang jernih, kamu tidak hanya didengar, kamu dirasakan. Pada akhirnya, ucapan adalah cermin dari isi pikiran. Jika kamu ingin mengubah cara berbicaramu, ubahlah cara berpikirmu. Jika kamu ingin terdengar menenangkan, tenangkan dulu batinmu. Jadi jika kamu ingin ucapmu menarik, arahkan dulu pikiranmu. Karena dari pikiran yang terarah, lahirlah ucapan yang jernih. Dan dari ucapan yang jernih, lahirlah kedamaian. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Itulah kunci agar setiap ucapanmu bukan sekadar bunyi, tapi makna yang hidup di hati orang lain. Kita hidup di zaman ketika banyak orang berusaha keras untuk terdengar menarik. Setiap hari media sosial dipenuhi dengan kata-kata indah, kutipan motivasi, dan pendapat yang disusun seolah penuh kebijaksanaan. Tapi di balik semua itu, seringkali ada satu hal yang hilang, ketenangan. Karena tak sedikit dari kita yang ingin didengar tapi lupa untuk mendengarkan. Ingin terlihat bijak tapi lupa untuk benar-benar memahami. Ingin terlihat menarik, tapi lupa untuk menjadi tenang. Padahal daya tarik sejati tidak datang dari kepintaran berbicara. Ia datang dari ketenangan yang terasa dalam setiap kata. Orang yang tenang tak perlu berusaha keras untuk terlihat cerdas, karena ketenangan itu sendiri sudah memantulkan kebijaksanaan. Kamu bisa mendengarnya dari nada suaranya yang lembut, dari jeda di antara kata-katanya, dari kehadiran yang tidak terburu-buru. Ia tidak tergesa membuktikan sesuatu, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan dari seberapa banyak orang mengangguk saat ia berbicara. Stoik mengajarkan kita bahwa berbicara tanpa pengendalian adalah bentuk lain dari reaksi, bukan kebijaksanaan. Orang yang bijak tidak selalu punya jawaban untuk semua hal, tapi ia selalu tahu kapan waktunya berbicara dan kapan waktunya diam. Jundiawu bahwa ketenangan lebih meyakinkan daripada argumen yang panjang. Sebab di balik suara yang tenang, ada pikiran yang sudah menimbang, dan di balik kata yang sederhana, ada hati yang sudah memahami.
Kita sering terkecoh oleh orang yang pandai berbicara. Kata-katanya cepat, nada suaranya meyakinkan, dan cara bicaranya membuat kita berpikir bahwa ia pasti tahu banyak. Tapi semakin lama kita dengar, semakin terasa bahwa yang keluar hanyalah kata, bukan kedalaman. Seperti air yang beriak, tampak ramai di permukaan tapi dangkal di bawahnya. Sementara orang yang tenang seringkali justru lebih dalam. Ia tidak terburu-buru menanggapi, karena ia sedang memahami. Ia tidak menumpuk kata karena ia memilih makna. Ketenangan dalam berbicara bukan berarti lemah, bukan pula tanda kurang percaya diri. Justru, itu adalah tanda bahwa seseorang tidak sedang berjuang membuktikan dirinya. Ia sudah nggak cukup dengan dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya orang yang tenang terasa begitu menarik. Mereka tidak mencoba mendominasi percakapan, tapi kehadirannya membuat orang lain ingin mendengar. Mereka tidak mengajarkan dengan nada tinggi, tapi kata-katanya menenangkan. Mereka tidak membungkus kebenaran dengan keindahan bahasa, tapi menyampaikannya dengan kejujuran yang lembut. Epictetus pernah berkata, "Kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara." Ketenangan membuat kita mampu melakukan hal itu. Mendengarkan bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk memahami. Orang yang terburu-buru berbicara biasanya lebih sibuk menunggu gilirannya untuk menanggapi, bukan benar-benar mendengar. Tapi orang yang tenang, mendengarkan dengan kesadaran penuh. Ia tak berusaha membantah, ia berusaha memahami. Dan dari pemahaman itulah lahir ucapan yang berisi, ucapan yang menenangkan. Cobalah perhatikan orang yang benar-benar tenang, tidak akan mudah terseret ke dalam perdebatan. Bukan karena ia takut kalah, tapi karena ia tahu bahwa sebagian besar perdebatan bukan tentang mencari kebenaran, melainkan pembenaran. Ia tahu kapan berbicara untuk menambah makna, dan kapan diam agar makna itu tidak hilang. Ketenangan memberinya ruang untuk memilih. Apakah kata-katanya akan menjadi cahaya, atau justru bara yang membakar? Menarik itu bukan tentang kemampuan mengatur kata, tapi tentang kehadiran batin yang terasa dari kata-kata itu sendiri. Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang berbicara pelan, tapi setiap katanya mengena. Banyak, tapi cukup untuk membuatmu berpikir lama setelah percakapan berakhir. Orang seperti itu tidak memoles kata-katanya dengan retorika, tapi dengan kesadaran. Dan kesadaran adalah sesuatu yang hanya lahir dari pikiran yang tenang. Di dunia yang semakin bising, ketenangan adalah daya tarik yang langka. Orang yang tenang seperti ruang hening di tengah keramaian. Kehadirannya saja sudah menenangkan, bahkan sebelum ia berbicara. Dan ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya bukan hanya didengar, tapi dirasakan. Itu bukan hasil dari latihan berbicara di depan cermin, tapi hasil dari latihan menenangkan diri di dalam batin. Menjadi pandai bicara bisa membuatmu dikagumi sesaat, tapi menjadi tenang membuatmu dihormati lebih lama. Karena orang lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka selalu ingat bagaimana perasaan yang kamu tinggalkan. Sipaan yang tenang membuat orang merasa aman. Rasa aman itulah yang membuat seseorang tampak begitu menarik tanpa perlu berusaha keras. Jadi, jika kamu ingin ucapanmu didengar, jangan fokus pada bagaimana terdengar pintar. Fokuslah pada bagaimana tetap tenang. Sebab dari ketenangan akan muncul kejernihan. Dan dari kejernihan, lahir kata-kata yang bijak. Tidak perlu memaksakan kata yang sempurna. Cukup ucapkan dengan kesadaran penuh. Karena dalam kesadaran itu, sudah ada keindahan yang tidak bisa diciptakan oleh teknik berbicara manapun. Pada akhirnya, orang yang tenang tidak akan selalu menang dalam perdebatan, tapi ia akan selalu menang dalam dirinya sendiri. Yui tidak mencari perhatian, tapi perhatiannya justru datang dari ketulusan yang terasa. Dan setiap kata yang keluar darinya bukan sekadar bunyi, tapi cerminan dari kedamaian. Maka jika kamu ingin menjadi menarik, jangan berlatih untuk pandai berbicara, berlatihlah untuk tenang. Tenangkan pikiranmu, kendalikan reaksimu, dan biarkan ucapanmu mengalir dari kedamaian, bukan dari dorongan untuk diakui. Karena orang mungkin lupa kata-katamu, tapi mereka tidak akan pernah lupa ketenangan yang kamu bawa saat mengatakannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan ketenangan itu berbicara untukmu. Kita hidup di dunia yang ramai oleh suara. Semuanya sering ingin berbicara, ingin didengar, ingin diakui.
Tapi semakin banyak suara yang keluar, semakin sedikit yang benar-benar bermakna. Kita berteriak agar didengar, tapi sering lupa. Keheningan pun bisa berbicara. Ini tidak punya bunyi, tapi ia mengandung makna yang lebih dalam daripada ribuan kata. Dalam filsafat Stoik, diam bukanlah kelemahan, tapi kebijaksanaan. Keheningan adalah ruang di mana pikiran bernafas. Dia memberi kita waktu untuk memahami sebelum bereaksi, untuk menimbang sebelum menjawab. Ketika seseorang mampu diam di tengah keramaian, itu bukan karena ia tidak punya kata, tapi karena ia tahu tidak semua hal perlu dijawab. Kadang, yang paling bijak bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling sadar kapan harus berhenti. Kita sering merasa perlu untuk mengisi setiap keheningan dengan suara, seolah diam adalah tanda ketidaknyamanan atau bukti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Padahal justru dalam diam itulah pikiran kita menemukan kedalaman. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah wadah di mana makna bisa tumbuh. Kata-kata tanpa jeda hanyalah kebisingan. Tapi kata-kata yang lahir dari keheningan punya kekuatan untuk menyentuh. Orang yang bijak tahu bahwa berbicara dan diam adalah dua sisi dari kebijaksanaan yang sama. Dia tidak terburu-buru menyela, tidak tergesa membalas, tidak memaksakan suaranya untuk terdengar paling benar. Dia memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara dan memberi waktu bagi dirinya untuk memahami. Dia tahu, reaksi yang terburu-buru seringkali hanya memperlihatkan kegelisahan batin, tapi keheningan yang sadar menunjukkan penguasaan diri yang sejati. Epictetus pernah mengingatkan, jangan biarkan lidahmu bergerak lebih cepat daripada pikiranmu. Ucapan yang lahir tanpa jeda seringkali menjadi penyesalan. Tapi kata yang muncul setelah keheningan, itulah kata yang membawa makna. Keheningan adalah jeda yang memurnikan ucapan. Tanpa keheningan, kata-kata kehilangan arah, seperti sungai yang meluap tanpa tepi. Namun dengan keheningan, setiap kata menemukan tempatnya, menemukan waktunya. Coba ingat seseorang yang pernah berbicara dengan tenang padamu. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap katanya berisi. Mereka memberi jeda di antara kalimatnya. Dan kamu bisa merasakan ketenangan dari cara mereka berbicara. Kamu tidak hanya mendengar kata-katanya, kamu merasakan kehadirannya. Itu bukan karena mereka pandai memilih kata, tapi karena mereka menghormati keheningan di dalam percakapan. Keheningan mengajarkan kita untuk tidak selalu bereaksi. Ketika seseorang menyinggungmu, keheningan bisa menjadi bentuk kendali. Bukan diam karena takut, tapi diam karena sadar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan jawaban. Orang yang kuat tidak perlu membalas setiap kata yang melukai. Ia memilih untuk menjaga kedamaian batinnya daripada memenangkan perdebatan. Keheningan adalah perisai bagi pikiran yang jernih. Namun diam yang bijak berbeda dengan diam yang pasif. Diam yang bijak bukan pelarian dari konflik, tapi pilihan sadar untuk tidak menambah kekacauan. Diri adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap makna yang ingin dijaga. Sebab terlalu banyak kata seringkali membunuh makna, dan terlalu banyak reaksi seringkali menenggelamkan pemahaman. Dalam keheningan, kita belajar mendengarkan, bukan hanya suara orang lain, tapi juga suara diri sendiri. Kita mendengar bisikan hati, mendengar logika yang sempat tenggelam oleh emosi. Dan dari sana, kita menemukan kejelasan. Apa yang perlu dikatakan dan apa yang sebaiknya dibiarkan berlalu. Keheningan bukan jarak dari dunia, tapi cara untuk kembali menyatu dengan kesadaran. Cobalah sesekali menahan diri untuk tidak segera menanggapi sesuatu. Berhenti sejenak, tarik napas. Rasakan jeda di antara dorongan untuk berbicara. Di sana, ada ruang bagi pikiranmu untuk jernih. Dari ruang itu, kamu akan tahu apakah kata-katamu akan membawa kedamaian atau malah memperburuk keadaan. Dan jika kamu memilih diam, bukan karena kamu tidak punya suara, tapi karena kamu memilih kedamaian daripada kekacauan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, seseorang menunjukkan karakternya bukan dari apa yang ia katakan, tapi dari apa yang ia pilih untuk tidak katakan. Itulah inti dari keheningan yang bijak. Bukan menahan diri karena takut, tapi karena sadar bahwa setiap kata memiliki konsekuensi. Dan kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri ketika lidah ingin berbicara. Tapi hati tahu lebih baik untuk diam.
Keheningan adalah bagian dari ucapan yang sering kita abaikan. Ia adalah jeda yang memberi arti pada kata, ruang yang menegaskan makna. Tanpa keheningan, kata-kata kehilangan kedalaman. Dan tanpa kesadaran, suara hanya menjadi kebisingan yang menutupi batin yang gelisah. Maka, biarkan keheningan menjadi bagian dari setiap ucapmu. Berbicaralah ketika kata-katamu bisa menambah makna. Dan diamlah ketika keheningan bisa menjaga kedamaian. Karena tidak semua hal perlu dikatakan, dan tidak semua ucapan perlu dijawab. Kadang justru dalam diam, seseorang menemukan kebijaksanaan yang paling jernih. Jika kamu ingin didengar, pelajarilah untuk diam terlebih dahulu. Jika kamu ingin dipahami, pelajarilah untuk mendengar tanpa buru-buru menilai. Dan jika kamu ingin ucapanmu memiliki kekuatan, biarkan keheningan menjadi fondasinya. Sebab pada akhirnya, keheningan bukan lawan dari ucapan. Ia adalah bagian terdalam darinya. Dan dari keheningan yang sadar, lahirlah kata-kata yang menenangkan. Bukan kata yang melukai, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan keheningan mengajarkanmu cara berbicara yang benar-benar bermakna. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, berbicara menjadi sesuatu yang spontan. Kita terbiasa merespons tanpa berpikir panjang. Di chat, di komentar, di percakapan sehari-hari. Segalanya harus cepat, harus langsung, harus terdengar meyakinkan. Tapi di tengah kebiasaan itu, ada satu hal yang mulai hilang dari banyak orang. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan berpikir sebelum berbicara. Kita sering merasa bahwa diam sejenak sebelum menjawab adalah tanda kelemahan. Padahal justru disitulah letak kekuatan. Orang yang bisa menahan diri sebelum berbicara menunjukkan bahwa ia tidak dikuasai oleh egonya. Bukan bereaksi karena emosi, tapi bertindak karena kesadaran. Dan kesadaran itu, dalam dunia yang begitu reaktif, adalah sesuatu yang langka bahkan berharga. Berpikir sebelum berbicara bukan berarti menahan diri selamanya. Bukan pula berarti takut mengemukakan pendapat. Tapi itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Kamu menghormati dirimu dengan tidak membiarkan emosi menguasai lidahmu. Dan kamu menghormati orang lain dengan memastikan bahwa kata-katamu tidak menjadi sumber luka yang sia-sia. Epictetus pernah berkata, manusia punya dua hal yang harus ia kendalikan, pikirannya dan ucapannya. Keduanya selalu berjalan bersama. Ucapan yang tidak melewati pikiran seperti anak panah yang dilepaskan tanpa arah. Ia bisa mengenai siapa saja dan seringkali melukai tanpa maksud. Tapi sekali keluar, tidak ada jalan untuk menariknya kembali. Itulah mengapa berpikir sebelum berbicara bukan sekadar nasihat sopan santun, melainkan latihan penguasaan diri. Kita sering menyesali kata-kata yang sudah terucap. Kita menyesal setelah marah, setelah berkata kasar, setelah menyakiti seseorang tanpa sengaja. Dan penyesalan itu datang karena pada saat itu, kita berbicara tanpa berpikir. Kita membiarkan emosi mengambil alih kendali, sementara kesadaran kita tertinggal. Padahal, 1 detik jeda, 1 tarikan napas bisa mengubah arah seluruh percakapan. 1 detik untuk berpikir bisa menyelamatkan hubungan, menjaga harga diri, bahkan memelihara kedamaian batin. Orang yang bijak bukan yang selalu punya jawaban cepat, tapi yang tahu kapan waktunya untuk berhenti sejenak sebelum menjawab. Ia memahami bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab, tidak semua kritik perlu dibalas, dan tidak semua provokasi perlu dihadapi. Kebijaksanaan tidak datang dari banyak bicara, tapi dari banyak memahami. Dan pemahaman itu hanya muncul ketika kita memberi ruang bagi pikiran untuk berpikir, bukan sekadar bereaksi. Coba perhatikan percakapan yang memanas. Ketika satu orang berbicara dengan nada tinggi, orang lain biasanya membalas dengan nada yang sama. Begitulah reaksi alami manusia. Tapi jika salah satu berhenti sejenak, menahan diri, berpikir, dan memilih kata dengan tenang, suasana bisa berubah. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Diri hanya bisa ditenangkan dengan kesadaran. Dan berpikir sebelum berbicara adalah bentuk kesadaran yang bisa memadamkan banyak konflik sebelum sempat tumbuh. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan tergesa-gesa dalam ucapan, dan jangan diberbisilih teruntian spello. Ia tidak melarang kita berbicara, tapi mengingatkan agar kata-kata kita memiliki tujuan. Kata yang tidak melalui pikiran seringkali kosong,
hanya reaksi spontan dari ego yang ingin menang, bukan dari hati yang ingin memahami. Dan orang yang terus berbicara tanpa berpikir, lambat laun akan kehilangan makna dari setiap ucapannya. Berpikir sebelum berbicara juga berarti menimbang dampak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kata ini benar? Apakah kata ini perlu? Apakah kata ini baik? 3 pertanyaan sederhana, tapi mampu menyaring banyak kata yang seharusnya tidak keluar. Kata yang benar menumbuhkan kepercayaan, kata yang perlu menumbuhkan makna, dan kata yang baik menumbuhkan ketenangan. Gabungkan ketiganya, dan kamu akan berbicara dengan kebijaksanaan. Namun berpikir sebelum berbicara tidak bisa dilakukan jika pikiran kita selalu tergesa-gesa. So, kita perlu membangun semesan untuk memberi jeda. Ketika seseorang menyinggungmu, berhentilah sejenak. Ketika kamu ingin membalas pesan dengan emosi, diamlah sebentar. Saat kamu ingin mengomentari sesuatu, tanyakan dulu, apakah ini akan menambah kebaikan atau hanya menambah kebisingan? Jeda kecil itu mungkin terasa sepele, tapi di sanalah letak kekuatanmu. Karena di saat orang lain bereaksi, kamu memilih untuk sadar. Orang yang tenang bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena ia tahu cara menjaga jarak antara pikiran dan lidahnya. Ia tahu bahwa tidak semua yang ia rasakan harus ia katakan, dan tidak semua yang ia pikirkan harus ia ungkapkan. Karena ketika kamu bisa menahan kata, kamu sedang menjaga diri dari penyesalan. Dan ketika kamu berbicara dengan kesadaran, kamu sedang menyebarkan ketenangan. Dalam setiap percakapan, kita selalu dihadapkan pada 2 pilihan, bereaksi atau berpikir. Reaksi adalah hasil dari dorongan emosi. Berpikir adalah hasil dari latihan kesadaran. Dan hanya mereka yang mampu memilih untuk berpikir sebelum berbicara, yang benar-benar menguasai dirinya. Dunia tidak kekurangan orang pandai bicara, tapi dunia sangat kekurangan orang yang bijak dalam berbicara. Orang yang bisa menenangkan, bukan memprovokasi. Orang yang berbicara dengan niat baik, bukan dengan kebanggaan diri. Dan semua itu dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum berbicara. Maka lain kali ketika lidahmu ingin segera bereaksi, berhentilah sebentar. Tarik napas, biarkan pikiranmu menyusul emosimu. Karena kata yang diucapkan tanpa pikiran bisa menghancurkan, tapi kata yang lahir dari kesadaran bisa menyembuhkan. Berpikir sebelum berbicara, bukan sekadar sopan santun, tapi latihan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Dan kesadaran itulah yang membuatmu tenang, berwibawa, dan benar-benar menarik. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan setiap kata yang keluar darimu menjadi cerminan dari pikiran yang telah terlatih untuk berpikir sebelum berbicara. Kita hidup di zaman di mana penampilan seringkali lebih dihargai daripada keaslian. Kata-kata mudah disusun dengan indah, ekspresi bisa dilatih, dan kepribadian bisa dibuat-buat hanya untuk terlihat menarik. Tapi di tengah dunia yang serba pura-pura ini, ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, ketulusan. Tidak berisi, tidak berusaha menarik perhatian. Namun ketika seseorang berbicara dengan tulus, kamu bisa merasakannya tanpa perlu dijelaskan. Ketulusan adalah daya tarik yang tidak bisa dipalsukan. Ia tidak butuh kata-kata rumit, tidak memerlukan gaya bicara yang meyakinkan. Ia menggunakan keselarasan antara pikiran, hati, dan ucapan. Apa yang dipikirkan, itulah yang dikatakan. Apa yang dirasakan, itulah yang terlihat. Dan disitulah kejujuran menemukan bentuknya. Kita sering berpikir bahwa agar orang tertarik pada kita, kita harus terdengar cerdas, harus tampil percaya diri, harus punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi sesungguhnya orang lebih tertarik pada seseorang yang berbicara dengan hati yang jujur. Karena ketulusan memiliki bahasa yang universal. Ia tidak butuh penjelasan panjang untuk dimengerti. Ia bisa dirasakan dalam intonasi yang lembut, dalam tatapan yang jernih, dalam pilihan kata yang apa adanya. Stoik mengajarkan kesederhanaan dalam ucapan. Bagi Syamas, kejujuran adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Orang yang jujur tidak sibuk menciptakan citra, karena ia sudah damai dengan dirinya sendiri. Dan dari kedamaian itu, lahir ucapan yang alami, ucapan yang tidak dipaksa untuk terdengar sempurna, tapi justru memikat karena keasliannya. Ketulusan membuat kata-kata sederhana terasa dalam, karena ia tidak berusaha mempengaruhi, melainkan hanya ingin menyampaikan dengan niat baik. Coba perhatikan 2 orang berbicara.
Jangkau satu yang bicara dengan penuh gaya, mencoba meyakinkan dengan kalimat yang disusun rapi. Yang lain berbicara pelan tapi jujur. Dia tidak menutupi kekurangannya, tidak membesar-besarkan pengalamannya, dan entah kenapa kata-kata orang kedua terasa lebih mengena. Itulah kekuatan ketulusan. Ia menembus tanpa perlu kekuatan. Orang yang tulus tidak berusaha membuat semua orang menyukainya. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan setuju, dan itu tidak apa-apa. Karena ketulusan tidak mencari tepuk tangan tapi ketenangan. Ia tidak berbicara untuk mengesankan, tapi untuk mengekspresikan sesuatu yang benar dari dalam dirinya. Dan justru karena itu, ia terlihat menarik. Karena orang bisa merasakan bahwa apa yang keluar dari dirinya adalah sesuatu yang nyata. Ketulusan itu seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Ia tidak menyilaukan, tapi membuat orang ingin mendekat. Dalam dunia yang dipenuhi pencitraan, orang yang berbicara dengan jujur terasa menyegarkan. Ia tidak menutupi kegugupan, tidak berpura-pura tahu segalanya, tidak mengulang kata-kata yang sedang tren hanya agar dianggap bijak. Ia berbisik dari apa yang lebih dalam. Tepat di mana kuada kepura-puraan, hanya kejujuran yang sederhana. Marcus Aurelius pernah menulis, biarlah segala yang keluar dari dirimu murni dan sesuai dengan apa yang benar. Itulah inti dari ketulusan, keselarasan antara batin dan tindakan. Orang yang tulus tidak perlu banyak menjelaskan dirinya, karena sikapnya sudah cukup berbicara. Ia mungkin tidak punya banyak kata, tapi setiap kata yang ia ucapkan membawa bobot kejujuran. Dan kejujuran itu, meski sederhana, memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang lain. Kita kadang lupa bahwa orang bisa merasakan energi di balik kata-kata kita. Kata yang sama bisa terdengar berbeda tergantung dari niat di baliknya. Kamu bisa mengatakan terima kasih karena formalitas atau karena benar-benar menghargai. Kamu bisa mengatakan tidak apa-apa sambil menyimpan dendam. Atau karena kamu benar-benar memaafkan. Dan orang lain akan tahu, bahkan tanpa kamu jelaskan. Ketulusan tidak bisa disembunyikan. Sama seperti kepalsuan tidak bisa disamarkan selamanya. Berbicara dengan tulus berarti tidak menambah bumbu pada kebenaran. Kamu tidak memanipulasi agar terdengar lebih baik, tidak berpura-pura agar disukai. Kamu cukup menjadi diri sendiri, apa adanya tanpa topeng, karena orang mungkin kagum pada mereka yang terlihat hebat, tapi mereka hanya akan percaya pada mereka yang terlihat jujur. Ketulusan tidak datang dari latihan berbicara, tapi dari latihan menyadari. Menyadari niatmu sebelum berbicara. Apakah kamu berbicara untuk dipuji atau untuk dipahami? Apakah kamu berbicara untuk menegaskan ego atau untuk menyampaikan makna? Pertanyaan sederhana ini bisa menuntunmu untuk kembali ke niat yang benar. Dan ketika niatmu sudah benar, kata-katamu akan mengikuti. Ketulusan juga menenangkan. Tuyu tidak membawa tekanan untuk tampil sempurna. Karena kamu tidak sedang memainkan peran. Yang membuatmu ringan karena kamu tidak perlu mengingat versi mana dari dirimu yang sedang kamu tunjukkan hari ini. Kamu hanya perlu hadir sebagaimana adanya. Dan orang yang hadir dengan keaslian seperti itu, tanpa berusaha terlihat menarik, justru akan memancarkan daya tarik yang paling tulus. Dalam setiap percakapan, kamu tidak harus terdengar sempurna. Kadang tuh kesalahan kecil justru membuatmu terlihat lebih manusiawi. Yang penting bukan seberapa indah kata-katamu, tapi seberapa jujur niat di baliknya. Orang tidak akan selalu ingat detail dari yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu mengingat rasa yang kamu tinggalkan. Dan rasa yang lahir dari ketulusan selalu menenangkan. Jadi berhentilah berusaha menjadi versi menarik yang diciptakan oleh orang lain. Jadilah seseorang yang berbicara dengan hati yang tenang dan pikiran yang jujur. Karena ketika kamu berbicara dengan ketulusan, orang tidak hanya mendengarkan kata-katamu, mereka merasakan dirimu. Ketulusan adalah bentuk keindahan yang tidak bisa dipoles dan daya tarik yang tidak bisa diciptakan. Ia tumbuh dari kejujuran, dari kesadaran, dari kedamaian yang kamu pelihara di dalam dirimu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan ketulusanmu yang berbicara, karena ia akan selalu terdengar, bahkan dalam keheningan. Kita hidup di zaman di mana orang cepat sekali berbicara, tapi jarang benar-benar mendengarkan. Kita terbiasa menanggapi sebelum memahami, mengomentari sebelum merenungi, menghakimi sebelum mengenal.
Dan mungkin tanpa sadar, kita telah menjadikan ucapan sebagai senjata, bukan jembatan. Padahal kata-kata yang menenangkan jauh lebih kuat daripada kata-kata yang menghakimi. Karena ucapan yang menenangkan membuka hati, sementara ucapan yang menghakimi menutupnya. Seringkali kita merasa punya hak untuk menilai. Kita melihat seseorang berbuat salah, dan refleks pertama kita adalah mengoreksi, bahkan merendahkan. Seolah dengan menunjukkan kesalahan orang lain, kita menjadi lebih benar. Padahal tidak ada ketenangan di sana. Hanya kepuasan sesaat dari ego yang ingin terlihat lebih tinggi. Stoik mengingatkan, jangan biarkan emosi memimpin lidahmu. Karena saat lidahmu dikuasai amarah, setiap kata akan melukai, termasuk dirimu sendiri. Orang yang tenang tidak mudah menghakimi. Ia tahu bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak terlihat. Bahwa setiap tindakan, bahkan yang tampak bodoh, mungkin lahir dari luka yang dalam. Dan daripada menghakimi, ia memilih memahami. Daripada menambah beban dengan kata-kata yang tajam, ia memilih memberi ruang lewat kata-kata yang lembut. Mengucapkan sesuatu yang menenangkan bukan berarti kamu harus selalu setuju atau selalu membenarkan. Tidak. Tapi kamu bisa menegur tanpa merendahkan, menasihati tanpa menyakiti, mengoreksi tanpa mempermalukan. Kekuatan ucapan tidak terletak pada kerasnya nada, tapi pada niat di baliknya. Bahwa kamu ingin membantu atau hanya ingin merasa lebih baik dari orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika seseorang berbuat salah, pikirkan, apakah aku juga pernah melakukan hal yang sama atau yang mirip? Kalimat itu sederhana tapi dalam. Karena ketika kita melihat kesalahan orang lain dengan kesadaran bahwa kita pun pernah khilaf, nada bicara kita otomatis melunak. Kita tidak lagi berbicara dari tempat yang tinggi, tapi dari tempat yang sama. Sesama manusia yang sedang belajar, ucapan yang menenangkan bukan berarti lemah. Jamnya justru membutuhkan kekuatan. Kekuatan untuk menahan reaksi spontan. Kekuatan untuk tidak membalas sindiran dengan sindiran. Tidak menjawab kemarahan dengan kemarahan. Ketenangan bukanlah pasrah. Ia adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Karena siapapun bisa marah, tapi hanya orang yang berjiwa besar yang bisa tetap tenang ketika disakiti. Dalam percakapan kita sering lupa bahwa niat baik pun bisa kehilangan makna jika disampaikan dengan cara yang salah. Kamu bisa bermaksud membantu tapi terdengar seperti menggurui. Kamu bisa ingin menasihati tapi terdengar seperti merendahkan. Itulah mengapa kebijaksanaan tidak hanya soal apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan kapan kamu mengatakannya. Stoik mengajarkan kesadaran sebelum bicara. Apakah kata-kataku akan membawa ketenangan atau justru menambah keruh suasana? Ada perbedaan besar antara ucapan yang ingin dimengerti dan ucapan yang ingin menang. Tinggi Fortning lahir dari empati, yang kedua lahir dari ego. Dan ego sekecil apapun akan membuat ucapanmu terasa dingin, tajam, dan menjauhkan. Sementara empati, sekecil apapun, akan membuat kata-katamu terasa hangat dan mendekatkan. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah saran, melainkan ruang untuk didengar tanpa dihakimi. Kita sering berpikir bahwa menasihati adalah bentuk kepedulian. Padahal kadang, diam dan mendengarkan adalah bentuk kepedulian yang lebih dalam. Orang yang tenang tidak terburu-buru memberi solusi, karena ia tahu. Bukan semua hal butuh diselesaikan dengan kata. Beberapa hanya butuh didengar dengan hati. Ucapan yang menenangkan lahir dari pikiran yang tenang. Dan pikiran yang tenang lahir dari hati yang tidak sibuk membuktikan diri. Kamu tidak perlu menjadi orang paling benar di setiap percakapan. Kamu hanya perlu menjadi orang yang hadir dengan niat baik. Karena orang tidak selalu membutuhkan jawaban yang sempurna. Mereka hanya butuh rasa aman untuk menjadi dirinya sendiri di hadapanmu. Cobalah perhatikan. Setiap kali kamu berbicara dengan tenang, suasana di sekitarmu ikut melunak. Nada bicara orang lain mereda, tensi turun, hati terbuka. Ketenangan itu menular. Begitu juga sebaliknya. Ketika kamu menghakimi, suasana menegang, hati menutup, dan percakapan berubah menjadi perdebatan yang tidak berujung. Kita sering lupa, tujuan berbicara bukan untuk menang, tapi untuk saling memahami. Kata-kata bisa menjadi pisau, tapi bisa juga menjadi pelukan. Semua tergantung pada niatmu saat mengucapkannya. Sebaiknya kau ingin beristi isu atau mainan. Apakah kamu ingin membuktikan atau membantu? Dan ketika kamu memilih untuk menenangkan, kamu sedang menunjukkan kebijaksanaan yang sesungguhnya.
karena kamu tidak hanya berbicara dari mulut, tapi dari hati yang telah tenang. Jadi sebelum berbicara berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah kata-kataku ini akan menambah kedamaian atau justru menguranginya? Karena ucapan yang menenangkan bukan hanya membuat orang lain merasa lebih baik, tapi juga menjaga dirimu tetap damai. Ucapan yang menghakimi mungkin terasa kuat di awal, tapi meninggalkan keretakan di dalam. Sedangkan ucapan yang menenangkan, ia mungkin terdengar lembut, tapi meninggalkan jejak ketenangan yang bertahan lama. Orang lain gak ingin lupa bagaimana kamu berdebat, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Maka biarkan ucapanmu menjadi tempat orang lain beristirahat, bukan tempat mereka merasa diserang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan setiap kata yang keluar darimu menjadi jembatan menuju kedamaian, bukan tembok penghakiman. Ada kalimat yang sering terdengar sederhana, tapi membawa beban berat di baliknya. Dia pintar bicara. Kadang kalimat itu adalah pujian, tapi tidak jarang ia juga bisa berarti peringatan. Karena kepandaian berbicara bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi alat manipulasi. Kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa mengikat. Dan yang lebih berbahaya, seringkali orang tidak sadar bahwa mereka sedang dikendalikan, bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh ucapan. Kita semua pernah melakukannya, bahkan dalam bentuk yang halus. Membujuk orang agar setuju dengan keinginan kita, memilih kata yang bisa memancing rasa bersalah agar mereka menuruti kehendak kita, atau berbicara dengan nada yang seolah peduli, padahal di baliknya ada maksud tersembunyi. Itulah bentuk halus dari pengendalian, bukan dengan kekuatan, tapi dengan narasi. Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak bisa dan tidak seharusnya mengendalikan orang lain. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah pikiran, emosi, dan sikapmu sendiri. Semakin kamu berusaha mengontrol orang lain lewat kata-kata, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Karena kamu mulai berbicara bukan dari kejujuran, tapi dari kebutuhan untuk menang. Ucapan yang jujur lahir dari kesadaran, sedangkan ucapan yang manipulatif lahir dari ketakutan. Takut ditolak, takut tidak didengarkan, takut kehilangan kendali. Dan setiap kali kamu berbicara untuk memegang kendali atas orang lain, kamu sesungguhnya sedang kehilangan ketenangan di dalam dirimu. Karena orang yang tenang tidak butuh memaksa. Jom tahu nih bahwa seseorang akan menemukan tempatnya sendiri tanpa perlu dipaksakan lewat kata-kata. Kita sering menyamakan meyakinkan orang dengan mengendalikan orang. Padahal itu dua hal yang berbeda. Meyakinkan berarti menyampaikan dengan jelas dan jujur. Hasilnya orang lain bebas memilih untuk setuju atau tidak. Sedangkan mengendalikan berarti membentuk kata-kata agar orang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Yang satu menghormati kebebasan, yang lain mencurinya perlahan. Banyak orang berpikir bahwa dengan ucapan yang kuat mereka bisa mengubah orang lain. Tapi perubahan sejati tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang tumbuh. Ucapanmu bisa menjadi benih, tapi tidak bisa menjadi tangan yang memaksa biji itu tumbuh. Kamu hanya bisa menanam dengan niat yang baik. Hasilnya bukan di bawah kendalimu. Marcus Aurelius menulis, jangan menunggu dunia mengikuti kehendakmu, tapi arahkan kehendakmu agar selaras dengan dunia. Maknanya sederhana, kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak. Termasuk dalam berbicara, kamu bisa mengarahkan percakapan tapi bukan hasilnya. Kamu bisa menasihati tapi bukan memaksa. Kamu bisa menawarkan kebenaran, tapi tidak bisa memaksa orang untuk menerimanya. Ucapan yang digunakan untuk mengendalikan selalu memiliki pola. Ia membuat orang lain merasa kecil, bersalah, atau berutang. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti nurut. Kalau kamu sayang, kamu tidak akan menolak. Kata-kata seperti itu terdengar lembut, tapi sesungguhnya menekan. Ia tidak memberi ruang untuk berpikir, hanya ruang untuk patuh. Dan disitulah bahaya mulai tumbuh. Hubungan berubah dari tempat saling memahami menjadi arena pengendalian. Orang yang benar-benar bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti agar tidak melanggar kebebasan orang lain. Dia tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan memengaruhi, tapi pada kemampuan membiarkan orang lain tetap menjadi dirinya sendiri.
Karena cinta tanpa kebebasan adalah penjara, dan kepedulian tanpa keikhlasan adalah kendali yang terselubung. Coba renungkan. Berapa kali kamu berbicara bukan untuk menjelaskan, tapi untuk memastikan orang lain setuju? Berapa kali kamu memilih kata bukan karena itu kebenaran, tapi karena itu membuatmu terlihat benar? Ketika niat berbicara berubah dari keinginan untuk dipahami menjadi keinginan untuk menang, maka ucapanmu telah kehilangan maknanya. Stoik mengajarkan, kejujuran dan kebebasan berjalan beriringan. Kamu tidak bisa jujur kepada orang lain jika kamu tidak membiarkan mereka bebas untuk berbeda. Ucapan yang jujur tidak pernah menuntut hasil. Dia hanya menyampaikan dengan tenang, lalu melepaskan. Karena ketenangan tidak butuh pembenaran dari luar. Berhentilah menggunakan kata-kata sebagai tali yang menjerat orang lain agar tinggal di dalam lingkar pengaruhmu. Gunakan ucapanmu sebagai jembatan, bukan rantai. Bicaralah untuk berbagi, bukan untuk menundukkan. Sampaikan dengan niat membantu, bukan menguasai. Dan ketika kamu mulai merasa perlu mengontrol reaksi orang lain, ingatkan dirimu, tugasmu hanya berbicara dengan jujur, bukan menentukan hasilnya. Kata-kata yang digunakan untuk mengendalikan akan cepat kehilangan kekuatannya, karena mereka lahir dari ketakutan. Tapi kata-kata yang jujur dan bebas akan terus bergaung, karena mereka lahir dari ketenangan. Ucapan yang memaksa hanya mengubah tindakan seseorang, tapi ucapan yang tulus bisa mengubah hati. Jadi, gunakan ucapanmu bukan untuk menundukkan dunia, melainkan untuk memahami dan menenangkannya. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pandai memengaruhi, tapi butuh lebih banyak orang yang mampu berbicara tanpa kehilangan kedamaian di dalam dirinya. Ketika kamu tidak lagi menggunakan kata-kata untuk mengendalikan, tapi untuk menyampaikan dengan jujur dan tenang, maka kamu telah memahami salah satu kebijaksanaan hidup terbesar, bahwa kendali sejati bukan tentang memengaruhi orang lain, tapi tentang tidak membiarkan ego menguasai dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan ucapanmu menjadi bukti bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari kemampuan menguasai, tapi dari kemampuan untuk melepaskan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada orang yang kata-katanya sederhana, bahkan biasa saja, tapi entah mengapa, ketika mereka berbicara kamu merasa tenang, sementara ada juga orang lain yang kata-katanya indah, penuh logika dan pengetahuan, tapi justru membuat suasana menjadi tegang. Itu bukan karena isi ucapannya, tapi karena energi di balik suaranya. Ketenangan suara adalah bahasa yang melampaui kata-kata. Ia menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, sebuah rasa damai yang lahir dari kedalaman batin. Dalam filosofi Stoik, ada keyakinan bahwa ekspresi luar adalah bayangan dari pikiran dalam. Apa yang keluar dari mulutmu adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam kepalamu. Maka ketika pikiranmu tenang, suaramu pun ikut menenangkan. Dan ketika batinmu gelisah, kata-katamu, sehalus apapun, akan membawa kegelisahan yang sama. Suara tidak pernah bisa benar-benar berbohong. Kamu bisa memilih kata-kata, tapi tidak bisa menyembunyikan getarannya. Kita hidup di masa di mana banyak orang ingin terdengar meyakinkan. Berbicara keras agar terlihat tegas, cepat agar terdengar cerdas, tinggi agar tampak percaya diri. Tapi kadang dalam upaya untuk terdengar kuat, kita justru kehilangan kedamaian. Padahal ketenangan selalu lebih kuat daripada ketegasan yang memaksa. Ketenangan bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Orang yang benar-benar tenang tidak perlu meninggikan suara untuk didengar. Ia tahu nada yang lembut bisa membawa pesan lebih dalam daripada teriakan yang keras. Ia tidak perlu tergesa menjawab karena ia tidak takut kalah dalam percakapan. Ia tidak perlu membuktikan kebenarannya dengan nada tinggi, karena kebenaran tidak butuh pembelaan yang berlebihan, dan justru disitulah letak kekuatannya. Bayangkan dua orang yang berdebat, yang satu berbicara cepat penuh tekanan, ingin segera didengar, yang lain diam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang. Tanpa sadar, yang berbicara tenang mulai memegang kendali suasana. Karena ketenangan itu menular, ia menurunkan tensi, menyejukkan ruang. Nabi mengubah percakapan dari pertarungan menjadi pemahaman. Ketenangan suara bukan hanya tentang cara bicara, tapi juga tentang keadaan batin. Suaramu adalah gema dari pikiranmu.
Kalau batinmu penuh amarah, itu akan terdengar bahkan saat kamu mencoba bersikap sopan. Kalau hatimu damai, kata-katamu akan menenangkan bahkan ketika kamu sedang menegur. Kamu tidak bisa memalsukan vibrasi suara, karena ia lahir dari kejujuran dan kesadaran. Marcus Aurelius pernah menulis, jiwa yang tenang memancarkan ketenangan bahkan tanpa kata. Dan memang begitu adanya. Orang yang hatinya tenang, bahkan diamnya pun bisa menenangkan. Ia tidak berbicara untuk membuktikan, tapi untuk menyalurkan kedamaian yang sudah ia miliki di dalam dirinya. Ia tahu bahwa tujuan berbicara bukan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk menjaga keharmonisan antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Dalam hidup ini, bukan hanya apa yang kita katakan yang penting, tapi bagaimana kita mengatakannya. Kamu bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang menyakitkan, atau dengan cara yang membuat orang lain mau mendengarkan. Kamu bisa menegur dengan amarah, atau dengan nada yang membuat orang merasa dihargai walaupun dikoreksi. Ketenangan suara memberi ruang bagi orang lain untuk mencerna tanpa merasa diserang. Ia membuka telinga, bukan menutup hati. Ketenangan tidak bisa dipaksakan. Ia adalah hasil dari latihan. Latihan mengendalikan emosi, melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum berbicara, dan menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi cepat. Kadang satu napas sebelum berbicara bisa mengubah arah seluruh percakapan. Satu detik menenangkan diri bisa menyelamatkan satu hubungan. Kita sering berpikir bahwa yang paling didengar adalah yang paling keras. Padahal, yang paling didengar adalah yang paling jernih. Suara yang datang dari batin yang damai tidak berkompetisi dengan kebisingan dunia, karena ia tidak berusaha menang. Joyetnya hadir, dan ketenangannya sendiri membuat orang berhenti dan memperhatikan. Coba ingat seseorang yang pernah membuatmu merasa nyaman hanya dengan berbicara. Mungkin kata-katanya biasa, tapi nadanya lembut, ritmenya teratur, dan kamu merasa dipahami, bukan dihakimi. Itu adalah kekuatan dari suara yang tenang. Ia membawa pesan bahwa aku di sini bersamamu, bukan aku di atasmu. Dan dalam dunia yang penuh ego, nada seperti itu menjadi langka sekaligus berharga. Orang Stoik memahami bahwa berbicara dengan tenang bukan hanya soal kesantunan, tapi juga latihan untuk menundukkan ego. Karena suara yang meninggi seringkali lahir dari keinginan untuk menguasai, sementara suara yang tenang lahir dari keinginan untuk memahami. Yang satu ingin membuktikan, yang lain ingin menyatu dengan keadaan, dan hanya yang terakhir yang akan meninggalkan ketenangan di sekitarnya. Jadi, ketika kamu berbicara, entah kepada orang lain atau kepada dirimu sendiri, perhatikan bukan hanya isi kata-katamu tapi juga nadanya. Fokus isi membawa ketenangan atau kegelisahan. Apakah ia menyejukkan atau menekan? Karena orang tidak hanya mendengar kata-katamu, mereka juga merasakan getarannya. Ketenangan suara tidak bisa dipelajari dalam sehari, tapi bisa dilatih setiap kali kamu berbicara dengan kesadaran. Berhentilah sejenak sebelum menjawab. Tarik napas, bukan untuk menahan diri dari amarah, tapi untuk memberi ruang bagi kebijaksanaan. Kamu akan terkejut betapa banyak masalah yang bisa mereda, hanya karena kamu memilih untuk berbicara dengan suara yang damai. Pada akhirnya, orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana suaramu membuat mereka merasa. Maka jadikan suaramu bukan sekadar alat untuk menyampaikan isi kepala, tapi juga cermin dari ketenangan jiwamu. Karena suara yang datang dari batin yang damai akan selalu terdengar lebih bermakna daripada 1000 kata yang penuh logika. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan suaramu menjadi pantulan dari kedamaian itu. Tenang, jujur, dan menenangkan siapapun yang mendengarnya. Kita hidup di dunia yang semakin bising. Setiap orang berbicara, berpendapat, dan bereaksi. Di media sosial, di ruang kerja, di lingkar pertemanan, semua ingin terdengar. Tapi semakin banyak kata yang diucapkan, semakin sedikit makna yang tersisa. Karena kata-kata kehilangan kekuatannya ketika digunakan tanpa kesadaran. Kadang, diam lebih bernilai daripada ribuan kalimat yang diucapkan hanya untuk mengisi ruang kosong. Filosofi Stoik mengajarkan kesederhanaan dalam tutur. Mereka percaya, kata yang sedikit tapi lahir dari kejernihan pikiran,
memiliki kekuatan yang lebih dalam daripada kalimat panjang yang diucapkan untuk membuktikan sesuatu. Epictetus pernah berkata, "Biarlah kata-katamu singkat tetapi bermakna." Dan kalimat itu bukan sekadar nasihat tentang berbicara, tapi tentang cara hidup. Karena ketika kamu belajar berbicara seperlunya, kamu juga sedang belajar hidup dengan kesadaran. Kita seringkali berbicara terlalu banyak karena tidak nyaman dengan keheningan. Kita merasa perlu menjelaskan, membenarkan, meyakinkan. Kita takut diam membuat kita tampak tidak tahu, tidak berperan atau tidak peduli. Padahal diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah ruang di mana pikiran bisa jernih dan makna bisa muncul. Ketika kamu tidak terburu-buru berbicara, kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan. Orang bijak tidak banyak bicara, bukan karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena mereka tahu tidak semua hal perlu diucapkan. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti, karena mereka mengerti. Semakin sedikit kata yang diucapkan dengan sadar, semakin dalam maknanya dirasakan. Coba perhatikan seseorang yang kamu anggap berwibawa. Mereka jarang bicara dengan terburu-buru. Mereka tidak berusaha memenuhi setiap jeda dengan kata-kata. Tapi ketika mereka berbicara, setiap kalimatnya terasa penuh makna. Itu bukan karena kata-katanya luar biasa, tapi karena di balik ucapannya, ada ketenangan dan pemikiran yang matang. Mereka berbicara bukan untuk didengar, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar penting. Kita sering salah paham, mengira bahwa berbicara banyak menunjukkan kepintaran. Padahal justru sebaliknya. Berbicara terlalu banyak kadang menunjukkan kurangnya kendali diri. Stoik mengingatkan, orang yang tidak bisa menahan lidahnya tidak akan mampu menahan pikirannya, karena setiap kata yang keluar tanpa kendali adalah cerminan dari pikiran yang belum tenang. Kata-kata seperti panah. Begitu dilepaskan, kamu tidak bisa menariknya kembali. Dan seringkali, kata yang diucapkan tanpa sadar meninggalkan luka yang tidak terlihat. Itulah mengapa berbicara sedikit tapi bermakna bukan tentang menjadi pendiam, melainkan tentang berbicara dengan tanggung jawab dan kesadaran. Tentang tahu kapan kata perlu diucapkan dan kapan lebih baik disimpan. Dalam keheningan, kamu bisa mendengar dengan lebih dalam, bukan hanya suara orang lain, tapi juga suara dari dalam dirimu sendiri. Orang yang tenang tidak takut pada diam. Dia tahu bahwa keheningan bukan musuh, tapi sahabat yang menuntunnya pada kebijaksanaan. Sementara orang yang gelisah akan terus berbicara hanya agar dirinya terdengar hidup, tanpa sadar bahwa dalam kebisingan itu, ia kehilangan makna dari setiap kata. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarlah ucapanmu jujur dan seperlunya, tidak lebih, tidak kurang." Kalimat ini adalah pengingat bahwa kata-kata yang berlebihan seringkali menutupi kebenaran, sementara kata-kata yang sederhana justru membiarkannya bersinar. Ketika kamu berbicara terlalu banyak, kamu sedang berusaha mengendalikan persepsi orang lain. Tapi ketika kamu berbicara seperlunya, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu damai dengan dirimu sendiri. Orang yang berbicara sedikit, tapi bermakna, bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, ia menghargai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu bahwa kata adalah janji, adalah niat, adalah energi. Dan energi itu, kalau diucapkan tanpa kesadaran, bisa menjadi beban bagi dirinya dan orang lain. Jerman Pilis berbicara dengan suwe jernih. Bukan karena ingin terlihat bijak, tapi karena ingin menjaga kedamaian di antara setiap percakapan. Kadang, satu kalimat yang jujur bisa mengguncang hati lebih kuat daripada 1000 kata yang manis. Satu ucapan sederhana seperti, "Aku mengerti," bisa menenangkan lebih dalam daripada paragraf panjang yang penuh nasihat. Dan satu diam yang penuh kesadaran bisa lebih bermakna daripada penjelasan yang tak berujung. Karena makna sejati tidak diukur dari jumlah kata, melainkan dari kedalaman niat di baliknya. Berbicara sedikit, tapi bermakna adalah bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Kamu menghormati dirimu dengan tidak membiarkan lidahmu dikuasai emosi. Dan kamu menghormati orang lain dengan tidak membanjiri mereka dengan kata-kata yang belum tentu mereka butuhkan. Itulah bentuk tertinggi dari kesadaran. Tahu kapan bicara dan kapan diam adalah pilihan yang lebih bijak. Jadi, mulai sekarang jangan buru-buru menanggapi.
Dengarkan dulu, rasakan dulu. Beri waktu bagi pikiranmu untuk menenangkan diri sebelum mengeluarkan kata. Kamu akan melihat bahwa semakin sedikit yang kamu ucapkan, semakin besar pengaruhnya. Bukan karena kamu menahan diri, tapi karena kamu memilih untuk hanya mengucapkan yang benar-benar perlu. Kata yang sedikit, jika lahir dari ketenangan, bisa menjadi petir di dalam keheningan. Ia tidak butuh volume tinggi atau kalimat panjang untuk didengar, karena makna sejati selalu menemukan jalan untuk sampai, bahkan dalam kalimat yang paling sederhana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan setiap kata yang keluar darimu membawa makna, bukan sekadar suara. Karena dalam dunia yang sibuk berbicara, orang yang tahu kapan harus diam akan selalu terdengar paling bijak. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin terlihat menarik. Ada yang berusaha lewat gaya berpakaian, ada yang lewat pencitraan di media sosial, dan tak sedikit yang mencoba terlihat menawan lewat cara berbicara. Setiap kata disusun agar terdengar cerdas, sopan, dan berwibawa. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang justru makin jarang ditemukan. Keaslian. Kita terlalu sibuk mencoba menjadi versi terbaik di mata orang lain, hingga lupa menjadi diri sendiri. Padahal, orang yang paling menarik bukanlah mereka yang paling pandai berkata, tetapi mereka yang paling jujur dalam ucapannya. Keaslian memiliki daya tarik yang tidak bisa ditiru, karena ketulusan tidak bisa dipelajari dari buku, dan kejujuran tidak bisa disalin dari siapapun. Joy lahir dari hati yang tenang, dari pikiran yang tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat, tapi tentang bagaimana kita selaras dengan nilai-nilai kita sendiri. Ketika kamu berbicara dengan keaslian, kamu tidak sedang berusaha mengesankan siapapun. Kamu hanya menyampaikan apa yang kamu yakini, dengan tenang dan apa adanya. Dan itulah mengapa orang yang autentik terasa berbeda. Mereka tidak berusaha menjadi menarik, tapi justru menjadi menarik karena tidak berpura-pura. Kata-kata yang jujur punya energi yang khas. Jadi aku terlalu indah, tapi isn't. Irina di Zugar, tapi tulus. Dan itulah yang membuatnya membekas. Sementara kata-kata yang lahir dari pencitraan, dari keinginan untuk dipuji atau diterima, akan terdengar kosong, bahkan jika disusun dengan sempurna. Karena hati manusia lebih peka dari yang kita kira. Ia bisa merasakan mana kata yang lahir dari keinginan untuk tampil, dan mana yang datang dari ketenangan batin. Kamu tidak perlu terdengar pintar untuk menjadi menarik. Kamu hanya perlu terdengar jujur. Kejujuran dalam ucapan memancarkan keyakinan yang tenang. Keyakinan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Orang yang percaya diri dengan dirinya sendiri tidak akan memaksakan kesan. Ia berbicara seperlunya, dengan nada yang bersahabat, dan membiarkan kejujuran menjadi daya tariknya. Banyak orang kehilangan dirinya dalam usaha untuk disukai. Mereka mulai menyesuaikan cara bicara, mengubah pendapat, meniru gaya orang lain agar diterima dalam kelompok tertentu. Tapi pada akhirnya, mereka justru kehilangan hal paling berharga, identitas mereka sendiri. Sementara orang yang autentik tidak memerlukan topeng. Ia tidak takut terlihat berbeda karena tahu perbedaan bukan kelemahan tapi kekuatan. Ketenangan itu terpancar dari caranya berbicara. Tidak berlebihan, tidak menghakimi, dan tidak berusaha terlihat sempurna. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu ingin dihormati, berhentilah mengejar kehormatan. Jadilah layak untuk dihormati." Hal yang sama berlaku untuk ucapan. Jika kamu ingin kata-katamu didengar, berhentilah berusaha terdengar sempurna. Bicaralah dengan jujur, dan biarkan kejujuran itu berbicara untukmu. Orang akan lebih menghargai kalimat sederhana yang datang dari ketulusan, daripada kata-kata indah yang penuh kepalsuan. Keaslian dalam berbicara juga berarti berani menunjukkan sisi rapuhmu. Bukan berarti kamu harus menceritakan segalanya, tapi kamu tidak perlu menutup-nutupi siapa dirimu. Orang merasa terhubung bukan karena kesempurnaanmu, melainkan karena mereka melihat dirimu apa adanya, dengan kekuatan dan kelemahanmu. Itulah mengapa ucapan yang autentik begitu memikat, karena ia membuat orang merasa aman untuk juga menjadi diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu selalu tahu jawabannya. Kadang mengakui, "Aku tidak tahu" jauh lebih berwibawa daripada berbicara panjang
hanya untuk terlihat mengerti. Orang yang autentik tidak takut terlihat tidak sempurna, karena mereka tahu nilai diri mereka tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Kejujuran seperti itu menenangkan, baik bagi yang mengucapkan maupun bagi yang mendengarkan. Ketika kamu berbicara dari keaslian, kamu akan menemukan ritme yang alami. Nada suaramu tidak dibuat-buat, kata-katamu tidak terasa dipoles. Setiap kalimat mengalir dengan tenang, seolah berasal dari tempat yang dalam, tempat di mana kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Dan di sanalah letak daya tarik sejati, karena orang yang tenang dengan dirinya akan selalu memancarkan ketulusan. Dan ketulusan adalah magnet yang paling kuat. Menjadi autentik memang tidak selalu mudah. Kadang kejujuran membuatmu tidak disukai. Kadang ketulusan membuatmu tampak berbeda. Tapi biarlah begitu. Lebih baik menjadi dirimu sendiri dan dicintai oleh sedikit orang, daripada menjadi orang lain dan disukai oleh semua orang. Sebab pada akhirnya, yang paling damai bukanlah hidup di tengah tepuk tangan, tapi hidup tanpa perlu berpura-pura. Ketika kamu berbicara, biarkan kata-katamu lahir dari tempat yang tenang, bukan dari keinginan untuk dikagumi. Jujurlah bahkan ketika kejujuran itu tidak membuatmu tampak sempurna, karena orang bisa merasakan kebenaran di balik setiap kalimat, dan kebenaran itulah yang menjadikanmu menarik tanpa usaha. Jadi jangan terlalu sibuk memilih kata yang indah. Pilihlah kata yang jujur. Jangan terlalu khawatir tentang bagaimana kamu terdengar. Fokuslah pada apa yang benar-benar ingin kamu sampaikan. Ketika kamu berbicara dari ketenangan, ucapanmu akan memiliki kekuatan yang tidak bisa diciptakan oleh teknik atau latihan. Kekuatan itu lahir dari keaslian, dari keberanian untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena saat pikiranmu tenang, kamu tak lagi perlu berpura-pura untuk menarik. Kamu akan menjadi menarik dengan sendirinya, karena tidak ada yang lebih memikat dari seseorang yang jujur pada dirinya sendiri.